karena kemarin kita belum ada kesempatan untuk bertemu. Minggu ini tentang software proses gitu ya. Oke, adapun pembahasan kita tentang software proses yaitu adalah modelnya bagaimana gitu ya, apa saja sih yang dimaksud dengan model dalam proses pembuatan software. Kemudian yang kedua adalah aktivitas proses gitu. Jadi bagaimana proses aktivitas-aktivitas yang ada dalam pemodelan software, kemudian coping with the change gitu. Kemudian ada proses improvement, dan terakhir adalah agile software development gitu. Nah, ini introductions yang kita bahas kemarin. Apa sih yang dimaksud dengan software gitu ya? Software adalah proses kumpulan gitu ya dari berbagai aktivitas gitu, yang mana dia merupakan apa namanya, dalam proses pembuatan sistem perangkat lunak tersebut gitu. Nah, jadi agak sedikit berbeda ya antara software proses dan software system, karena dia merupakan dari proses pembuatan perangkat lunak, berarti dia bagian dari aktivitas-aktivitas gitu ya, mana untuk memproduksi sistem perangkat lunak tersebut gitu. There is no universal applicable software process, jadi tidak ada secara general applicable-nya bagaimana gitu ya. Nah, the process used in different company depends on the type of software gitu ya being developed. Jadi tergantung bagaimana kita dalam mengembangkan sebuah software tersebut gitu. Nah, mungkin ya tergantung requirement atau kebutuhan gitu. Kemudian tergantung skill juga dari programmer, bagaimana dia how they are to writing the software gitu ya, people-nya bagaimana gitu, resource dan lain sebagainya. Nah, ini walaupun gitu ya ada banyak di luar sana cara-cara gitu ya dalam membuat sebuah software atau yang dapat dikatakan software proses gitu ya. Nah, they almost include in some form gitu ya. Jadi ada beberapa bentuk juga gitu. Namun secara general, secara software engineering ada 4 fundamental gitu ya dalam aktivitas software proses ini gitu yang harus kalian pahami gitu. Ada software specification, kemudian software development, ada software validation, dan juga software evolution. Nah, yang dimaksud dengan software specification adalah bagaimana fungsionality dan batasan-batasan dari software tersebut harus dijelaskan secara clear gitu. Misal spesifikasi kita adalah membuat sebuah software rumah sakit, misal Puskesmas gitu ya, Puskesmas di Karangjoang gitu. Apa sih yang mereka butuhkan, kebutuhan fungsionalnya apa gitu. It should be clear gitu ya. Nah, jadi harus clear gitu. Misal ada login, logout, kemudian sistem pendaftaran pasien dan lain sebagainya. Kemudian batasannya apa? Apakah hanya bisa digunakan di rumah sakit Puskesmas Karangjoang dan lain sebagainya. Nah, it must be defined gitu ya. Kemudian pendapat saya juga ini harus secara clear gitu ya dalam pembuatan softwarenya tersebut gitu. Kemudian setelah kita spesifikasikan spek gitu ya, kalau kita berbicara spek berarti misal kita beli handphone gitu, speknya apa, RAM sekian, bla 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 gitu. Software sekian, berarti harus ada 2 ya, hardware dan juga softwarenya bagaimana gitu. Must be defined in clear gitu. Kemudian yang kedua yaitu adalah software development gitu. Nah, the software to meet the specification must be produced. Oke, kita sudah membuat specification in detail gitu ya, secara detail, kemudian juga sudah jelas, clear dan lain sebagainya. Apa yang kita lakukan pasti tidak hanya stop di specifications gitu ya. Jadi lanjut ke software development. Ya harus dibuatlah ya softwarenya gitu. Kalau kita sudah sudah menjelaskan gitu ya. Kemudian setelah dibuat harus ada validasi gitu ya. Validasinya apa gitu, kita serahkan ke customer gitu. Nah, customernya harus memvalidasi gitu ya, mencek gitu apakah ini sudah sesuai dengan keinginan customer atau tidak gitu ya, atau sudah sesuai dengan kebutuhan customer atau tidak gitu. It should be
validates gitu. Kemudian yang keempat, jika sudah pastinya software harus ada evolution ya, atau improvement gitu. Kayak kita software update gitu, update Android gitu. Tidak hanya stop mungkin di Android versi berapa gitu ya, tapi dia harus ada evolution gitu. Nah, fungsinya kenapa gitu ya? Karena tadi sesuai dengan kebutuhan customer gitu ya, tidak hanya stop gitu dalam pengembangannya. Makanya dalam di software itu kadang ada selalu update gitu ya. Nah, itu adalah alasannya gitu. Jadi ada 4 fundamental yang harus diingat adalah software specification, development, validation, and juga adalah software evolution gitu. Nah, ini bagaimanapun when describe proses gitu ya. Kalau kita menjelaskan proses, it's also important to describe who is involved gitu ya, what is produced and condition that influence the sequence of activity gitu. Kalau kita membicarakan tentang proses gitu, pasti ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan gitu ya, kita make it clear gitu. Who is involved? Siapa sih yang akan menangani, kemudian siapa yang akan mengembangkan dan lain sebagainya gitu. Kemudian apa yang diproduksi, pasti ya kalau kita tidak membuat sebuah proses tanpa tujuan gitu, apa yang kita buat gitu, itu pasti akan aneh gitu ya. Terus kondisinya bagaimana gitu terhadap sequence ya atau proses dalam pembuatan software tersebut gitu. Maka ada beberapa aktivitas yang harus ada gitu. Yang pertama adalah products or delivery are the outcome of the process activity. Nah, outcome-nya apa gitu ya, adalah sebuah produk gitu. Nah, ini for examples ya, the outcome of the activity of architectural design may be a model of the software architecture. Ketika kita membuat sebuah architectural design sebuah software, apa sih output yang dapat gitu ya, yaitulah model arsitekturnya gitu. Yang kedua adalah role reflects the responsibility of the people involved in the process gitu. Bagaimana proses yang orang buat itu gitu ya, role-nya gitu, reflected-nya gitu. Nah, yang dimaksud yang kedua ini ya siapa kan tadi ya, who is involved gitu. Nah, ya siapa sih yang akan mengembangkannya gitu. Nah, for example misal yang who is the person to respond the project gitu ya, adalah project manager, kemudian configuration manager, and the programmer gitu. Jadi tergantung role-role-nya gitu. Nah, yang terakhir yaitu adalah pre and post conditions ya. Nah, yang mana pre and post berarti kondisi sebelum dan kondisi sesudah gitu. Nah, pre and post condition are condition that must hold before and after a process activity has been enacted or a product produced gitu ya. Nah, jadilah kondisi sebelum dan sesudah proses gitu ya. Yang mana kita tahu ya bagaimana dia itu sebelum dan sesudahnya. Nah, contohnya yaitu adalah for example, before architectural design begins, a precondition may be that customer has approved all requirements gitu ya. After this activity is finished, a post condition may be that UML model describing the system have been reviewed. Gitu. Oke, sebelum mungkin the customer will be all approved gitu ya. Mungkin ya dia tidak paham gitu ya bagaimana kebutuhannya. But what after gitu ya, after condition atau post conditionnya. Oke, kita bisa mendeskripsikan dengan UML gitu ya, atau Unified Model Language gitu. Nah, UML ini memudahkan customer gitu ya untuk memahami what they want, needs gitu ya, apa yang mereka inginkan gitu, what they want gitu, or what they needs gitu ya. Needs-nya apa sih, kebutuhan atau requirement dari sebuah software tersebut gitu. Sebelumnya ya udah dia hanya approve all requirements gitu ya. Nah, setelah after this activity gitu, post conditions gitu, might be that UML model describing the architecture have been reviewed. Ya udah direview apakah sudah sesuai atau tidak. Jadi lebih paham gitu ya antara pre and post conditions. Nah, ini ada software process model
atau yang kita sebut dengan biasanya ada SDLC gitu ya. Nah, a software process model or sometimes called software development life cycle or SDLC model ya. Jadi software process model itu equals gitu ya, or same meaning with the software development life cycle, atau bagaimana proses pengembangan software development atau pengembangan software gitu ya, life cycle-nya gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan software process model? Is a simplified representation of software process. Ya pasti ya tadi bagaimana membuat sebuah software gitu. Makanya tadi ada 4 tahapan gitu ya, requirement, kemudian ada development, validation, dan evaluation gitu. Nah, each process, a model represent a process from a particular perspective and this only provides partial information about the process gitu ya. Jadi setiap prosesnya ya merepresentasikan gitu ya dalam sebuah apa ya ya menjelaskan gitu ya setiap prosesnya itu bagaimana gitu, kayak contoh requirement, development, validation, dan lain sebagainya. Nah, ini for the example, a process activity model show the activity and then sequence, but may not show the roles of the activity involved in this activity. Gitu ya, mereka pasti tadi ya menjelaskan aktivitinya secara sequence itu berarti secara berurutan gitu. Bagaimana orang mengembangkan softwarenya tersebut gitu. Nah, these generic model are high level gitu ya. Kalau kita bicara dengan obat generik berarti obat yang premium gitu ya. Makanya disebut dengan high level gitu. Nah, abstract description of software process that can be used to explain different approach to software development. Ya, jadi setiap model mungkin ya berbeda-beda gitu, how to develop software gitu. Now you can think of the process framework that may be extended and adapted to create more specific software engineering process gitu. Jadi ada beberapa framework ya, it depends gitu ya. How you can to develop with your capability, how to use these frameworks gitu. Nah, ini ada beberapa model seperti waterfall gitu ya. Kalau waterfall berarti logikanya kayak air terjun ya. Namanya waterfall kan, bukan air jatuh tapi air terjun gitu ya. Air terjun berarti jatuhnya dari atas ke bawah, nggak mungkin dari bawah ke atas gitu ya, kecuali gravitasi bumi kita sudah berubah gitu, atau sudah misal gravitasi itu dari bawah ke atas terbangnya gitu ya. Makanya kalau itu berubah, kepala kita di bawah gitu ya, dan kaki kita di atas. Nah, ini sama konsepnya, how you think as a logicals gitu, like a waterfall model gitu ya. Nah, the waterfall model stack the fundamental process activity. Ini adalah old school model gitu ya, tapi as a fundamental how to develop software gitu. Nah, adapun prosesnya ada requirement definition gitu, ada software and system design, ada implementation and unit testing, ada integrations and system testing, and juga ada operation and maintenance gitu ya. Nah, ini tadi requirement apa gitu ya, requirement ya pasti kebutuhan gitu ya, apa saja kebutuhannya, kemudian desain ini tidak hanya desain user interface ya, tapi desain bagaimana UML-nya, kemudian bagaimana model datanya, dan lain sebagainya, arsitektur gitu ya semuanya. Implementation pasti diimplementasikan, dikembangkan gitu ya, dan juga di testing, unit testing, kemudian ada integrated and system testing, dan juga ada operation and maintenance normally gitu. Nah, yang kedua ada increment gitu ya. Kalau increment berarti dia putus-putus gitu. Increments, oke. Kita diskusi ya. Nah, ini saya akan bagi ke dalam 4 kelompok gitu ya. Nah, selain 2 model atau model waterfall tadi, ada beberapa model juga ya. Spirals, P-models, prototype model, dan Revit application development gitu ya. Nah, ini nanti akan saya bagi ke 4 room. Yang room pertama itu akan bahas tentang spiral, kemudian room kedua V-model, room ketiga prototype model,
Yang keempat ada Rapid Application Development gitu. Nah, ini jelaskan apa itu modelnya masing-masing gitu ya, mungkin pengertian dan contohnya, kemudian advantages dan disadvantages-nya juga gitu ya, kelebihan dan kekurangannya. Oke, mungkin diskusinya 15 menit ya. Jadi mungkin sampai pukul 18.15 gitu. Dan nanti presentasi siapkan PPT mungkin 1 sampai 5 slide gitu ya, minimum 1 slide tuh disiapkan gitu. Nanti ada juga bagaimana modelnya, bentukannya gitu ya, dicari gambarnya, bagaimana bentukan spiral, kemudian bagaimana bentukan V model, bagaimana bentukan prototype model, sampai rapid application development. Juga jelaskan setiap tahapan prosesnya gitu. Mungkin ada yang tanyakan dulu sebelum kita mulai diskusi. Sudah terlihat, Kak, Pak? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami akan menjelaskan tentang spiral model. Selanjutnya ada anggota kelompok saya sendiri, Yasmin Amanda Putri, ditemani oleh 8 orang teman saya, Akmal, Diki, Dimas, Edita, Kevin, Intan, Mufid, dan Sisilia. Lalu outline yang akan kami bahas, yang pertama pengertian, yang kedua fase spiral model, yang ketiga kelebihan, dan yang keempat kekurangan. Spiral model adalah model proses pengembangan perangkat lunak berbasis risiko. Model spiral merupakan penggabungan dari model prototyping dan model waterfall. Model prototyping yang fokus pada penyajian atau presentasi kepada user dengan format input dan output, kemudian perangkat lunak akan dievaluasi. Model waterfall yang fokus kepada proses pengembangan perangkat lunak yang sistematis atau berurutan. Model spiral menekankan pada analisa resiko setiap tahapannya. Fungsi model spiral adalah untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan perangkat lunak dengan memaksimalkan aspek kecepatan dan ketepatan berdasarkan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Baik, dari gambar terlihat di sini adalah fase spiral model. Salah satu dari fasenya yaitu, jadi planning ini termasuk memperkirakan biaya, jadwal, dan sumber daya untuk. Ini juga melibatkan pemahaman persyaratan sistem untuk komunikasi berkelanjutan sistem dan pelanggan. Lalu yang kedua ada risk analysis atau potensi risiko dilakukan saat strategi mitigasi risiko direncanakan dan diselesaikan. Yang ketiga ada engineering, ini termasuk ke dalam tahap pengkodaan dan penerapan perangkat lunak di situs pelanggan. Lalu yang terakhir ada evaluation atau evaluasi. Di evaluasi ini perangkat lunak oleh pelanggan juga termasuk mengidentifikasi dan memantau risiko seperti slip jadwal dan juga kelebihan biaya. Sadi next. Selanjutnya ada beberapa kelebihan dari spiral model ini, yaitu yang pertama, perubahan tambahan atau fungsi batu dapat dilakukan di tahap selanjutnya jika ada perubahan secara tiba-tiba. Kemudian yang kedua, perkiraan biaya menjadi mudah karena pembuatan prototipe dilakukan dalam fragmen-fragmen kecil. Yang ketiga, pengembangan berkelanjutan atau berulang membantu dalam memanajemen risiko. Yang keempat, pengembangan cepat dan fitur ditambahkan secara sistematis dalam pengembangan spiral. Dan yang terakhir yaitu selalu ada ruang untuk umpan balik pelanggan. Kemudian ada kekurangan dari spiral model. Kekurangan yang pertama yaitu risiko tidak memenuhi jadwal atau anggaran. Yang kedua, pengembangan spiral bekerja paling baik untuk proyek besar hanya juga menuntut keahlian penilaian risiko. Yang ketiga, untuk kelancaran protokol model spiral perlu diikuti dengan ketat. Yang keempat, dokumentasi lebih karena memiliki fase menengah. Yang terakhir, pengembangan perangkat lunak spiral tidak disarankan untuk proyek yang lebih kecil karena mungkin menghabiskan banyak biaya. Selanjutnya, kapan harus memilih metodologi spiral? Yang pertama, dalam rekayasa perangkat lunak digunakan saat proyek besar. Yang kedua, ketika pelepasan harus sering dilakukan. Yang ketiga, kapan pembuatan prototipe dapat diterapkan. Yang keempat, ketika evaluasi risiko dan biaya penting. Yang kelima, metodologi spiral berguna untuk proyek berisiko menengah hingga tinggi. Yang keenam, jika persyaratan tidak jelas dan kompleks. Yang ketujuh, ketika perubahan mungkin diperlukan kapan saja. Dan yang terakhir, ketika komitmen proyek jangka panjang tidak memungkinkan karena adanya perubahan dalam prioritas ekonomi.
Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Permisi Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang V-model. Mungkin bisa di next. Dari room 2 sendiri berisikan ada Gilang Ramatila Ramadan, dan lalu ada saya sendiri Fakir Andi, lalu ada Mervin Eki, lalu ada Muhammad Iza Herfian, lalu ada Cynthia Anggreani, lanjut ada Viva Rizky Cahaya Putri, lalu ada Putri Permata Syari Samtah, dan yang terakhir ada Farhan Aditya. Next. Untuk outline yang akan kita bahas, yang pertama ada deskripsi V-model, lalu ada kelebihan V-model, dan yang terakhir ada kekurangan V-model. Next. Untuk deskripsi V-model sendiri, V-model ini adalah sebuah model SDLC yang eksekusi per fasenya dilakukan secara sekuensial dalam bentuk V. V-model adalah sebuah perpanjangan dari model waterfall dan didesain berdasarkan hubungan antar tahap tenggat waktu yang ketat dan memenuhi tanggal tonggak penting selama proses berlangsung. Dengan tahapan yang cukup jelas dan dipahami dengan baik, yang dapat dengan mudah dipahami dan dipersiapkan oleh seluruh tim, relatif sederhana untuk membuat garis waktu untuk seluruh siklus hidup pengembang sambil menghasilkan tonggak sejarah untuk setiap tahapan di sepanjang jalan. Tentu saja penggunaan BM sama sekali tidak memastikan tonggak sejarah akan selalu terpenuhi, tetapi sifat ketat model itu sendiri memaksakan kebutuhan untuk menjaga jadwal yang cukup ketat. Oke, baik. Selanjutnya kekurangan. Mungkin bisa di Ya, yang pertama memiliki resiko dan ketidakpastian yang tinggi apabila diaplikasikan untuk proyek-proyek besar. Kemudian yang kedua, model yang tidak bagus untuk proyek yang kompleks dan berorientasi objek. Yang ketiga, model yang buruk untuk proyek yang panjang dan berkelanjutan. Kemudian yang keempat, tidak cocok untuk proyek yang dimana requirement-nya mudah sekali berubah. Kemudian yang kelima, sekali sistem di dalam proses testing sangat sulit sekali untuk mundur ke fase sebelumnya. Kemudian yang terakhir, tidak ada sistem yang dapat digunakan sampai satu siklus selesai. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai Rapid Application Development. Kelompok 4 beranggotakan yang pertama ada Afifah Sawa Awaliyah, yang kedua Aisyah Erfiandra Muslimah, kemudian saya sendiri, Intan Putri Lintar, yang keempat ada Maimunah Nur Nazaha, kemudian kelima ada Muhammad Rafes, keenam ada Naditya Suryani, dan yang terakhir ada Yumna Alfiah Kuswandoyo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah Erfiandra. Baik, selanjutnya pengertian dari Rapid Application Development atau RAD. RAD adalah metode yang berfokus pada pengembangan aplikasi secara cepat melalui pengulangan dan feedback berulang-ulang. RAD diajukan oleh IBM atau Internal Business Machine Corporation pada tahun 1980 sampai 1990-an. Ketika permintaan terhadap aplikasi semakin meningkat, dengan banyaknya permintaan, orang-orang di dunia IT harus mencari solusi untuk memenuhi permintaan tersebut. Berbeda sekali dengan metode pengembangan lain. Waterfall model misalnya yang dianggap kurang efektif, sebab waterfall model mengharuskan aplikasi dirancang dari A sampai Z, baru kemudian bisa dieksekusi. Selain itu,
klien atau pelanggan akan dipaksa untuk menyetujui banyak hal di awal, tetapi mereka tidak bisa melihat proses pembuatannya. RAD jelas berbeda, seperti yang disebutkan di awal, metode ini lebih berfokus pada pembuatan prototipe secara cepat dan mengandalkan feedback dari user. Dengan begitu, aplikasi yang dibuat bisa dikembangkan dan diperbaiki dengan cepat. Sangat cocok dengan kebutuhan dan perkembangan dunia digital yang super cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada tahapan dalam LAD. Yang pertama, menentukan kebutuhan proyek. Pada tahap ini, tim perlu menentukan kebutuhan yang ingin dipenuhi dari sebuah proyek. Yang kedua, membuat prototipe. Developer secepat mungkin akan membuat prototipe dari aplikasi yang diinginkan, lengkap dengan fitur dan fungsi yang berbeda-beda. Lewat tahap ini, tim developer memiliki modal untuk membuat aplikasi yang mudah dipakai, stabil, tidak sering error, dan desainnya pun oke. Lalu untuk tahapan yang ketiga yaitu ada proses pengembangan dan pengumpulan feedback. Jadi di sini developer terus-menerus melakukan coding aplikasi, melakukan testing sistem dan integrasi dengan bagian-bagian lainnya. Lalu tahapan yang terakhir atau yang keempat yaitu implementasi dan finalisasi produk. Di sini tugas utama developer adalah menambah kekurangan yang mungkin terjadi ketika proses pengembangan aplikasi. Selanjutnya. Berikutnya adalah kelebihan, di mana keuntungan utama menjalankan application development adalah jangka waktu pengembangan lebih cepat. Hal ini dikarenakan feedback dari pelanggan cepat didapatkan dan semua perubahan yang dilakukan akan sesuai dengan hasil tersebut. Yang kedua ada dapat menggunakan kembali komponen yang ada atau reusable object sebelumnya sehingga tidak perlu membuat lagi dari awal. Yang ketiga ada integrasi proses yang lebih cepat dan efektif. Keempat, penyesuaian kebutuhan dan keinginan user menjadi lebih mudah. Dan yang terakhir ada memperkecil kemungkinan kesalahan atau error dengan case tools. Adapun kekurangan dari RAD ini yaitu yang pertama terdapat beberapa fasilitas yang terpaksa dikurangi atau dihilangkan karena proses pengembangan sangat dibatasi oleh waktu. Yang kedua itu ketelitian developer berpotensi menurunkan karena pengkodingan dilakukan dengan cara serba cepat dan instan, sehingga angka terjadinya kesalahan dapat meningkat. Ketiga itu pada beberapa kasus terkadang ditemukan sistem aplikasi yang sulit atau tidak mau berjalan di lingkungan tertentu. Yang keempat, pengukuran kemajuan proses cukup sulit untuk dilakukan. Dan yang kelima, membutuhkan developer ataupun desainer yang berpengalaman. Baik, adapun contoh dari model Rapid Application Development mengadopsi model waterfall dan pembangunan dalam waktu singkat yang dicapai dengan menerapkan. Yang pertama, component based construction atau pemrograman berbasis komponen bukan prosedural. Yang kedua adalah ada penekanan pada penggunaan ulang komponen perangkat lunak yang telah ada. Yang ketiga, pembangkitan kode program otomatis atau semi otomatis. Yang keempat, multiple team. Tiap tim menyelesaikan satu tugas yang selevel tapi tidak sama banyaknya tim tergantung dari area dan kompleksitasnya sistem yang dibangun. Mungkin sekian saja dari kami kelompok 4. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya sudah presentasi ya. Ada hal yang ingin saya paparkan mengenai tugas ya. Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Nah ini silakan isi kuesioner ya yang ada di timeline ini. Datanya Jumat yang atas dan yang bawah ini gitu ya. Kemudian hasil diskusi tadi diupload juga, filenya maksimum 500 KB. Kemudian pelajari secara mandiri tentang software activity ya yang ada di slide 18 sampai selesai. Kemudian dibuatkan resumenya gitu maksimal 1 halaman, nanti dicek datanya kapan gitu ya di panel ini.
Untuk yang ini harap diisi ya, kuesioner yang penelitian gitu untuk mengetahui tingkat penerimaan website ini ya. Oke, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Silahkan dikerjakan tugas yang ada gitu ya. Mungkin ditanyakan dulu sebelum kita akhiri.